Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Kisah Natal, Kisah Sowan, karya Pendeta Dr. Anda Ismail dari seri buku Selamat Berguna, terbitan BPK Gunung Mulia. Apakah salah satu perbuatan pertama saya sekembalinya bersekolah di Nederland dan menjadi pendeta GKI Samanhudi, dulu GKI Gatenci, sowan kepada pendeta Chan Tong Ho dari GKI Gunung Sahari dan pendeta Gao Kiam Kiet dari GKI Perniagaan. Apa artinya sowan? Menurut budaya Jawa, sowan adalah menghadap, mohon restu, dan minta arahan kepada seseorang yang lebih tua usianya, lebih luas pengetahuannya, lebih kaya pengalamannya, dan lebih lama ada di situ. Akan tetapi, apa perlunya sowan kepada pendeta GKI Gunung Sahari dan GKI Perniagaan itu? Oleh karena kedua GKI itu adalah tetangga terdekat GKI Samanhudi, dan karena kedua pendeta itu banyak makan asam garam alias banyak pengalaman. Sejak kecil saya diajarkan ibu untuk tahu aturan kepada orang yang lebih tua. Ibu berpesan, kalau jadi orang jangan beleguk, tapi mesti tahu aturan. Beleguk dalam bahasa Sunda berarti tidak tahu sopan santun. Ketika baru pindah rumah, ibu mengajak saya memperkenalkan diri kepada tetangga. Saya protes, "Mama, kita lagi repot. Mau apa ke rumah tetangga?" Ibu manukas, "Jangan beleguk. Kalau kita akur dengan tetangga, tetangga juga akur dengan kita." Itulah praktik budaya sowan. Terdidik begitu. Saya pun sowan kepada semua dosen di kampus STT Jakarta ketika mulai diperbantukan di situ. Semua dosen itu jauh lebih tua, kecuali Wismoadi Wahono. Meski Wismo lebih muda, saya sowan kepada dia sebab ia sudah jadi guru besar. Padahal saya jadi guru honorer pun belum. Wismo terkesan girang ketika saya masuk ke ruangannya. Sambil memperbaiki letak kursinya, ia tersenyum. "Wah, saya kok disowani. Terima kasih Pak Andar nyowani saya." Saat mulai menulis seri Selamat, saya juga sowan kepada beberapa penulis senior. Saya mengunjungi Daud Palilu, Fridolin Ukur, Dik Maitimu, dan Alfred Simanjuntak. Sowan juga bisa melalui surat. Sebelum berangkat sekolah di Korea, saya menulis surat kepada mantan guru Balewijoto, yaitu Ari de Kulper, yang pensiun di Nederland. Kemudian saat lulus, saya sowan lagi melalui surat. Dalam bahasa Indonesia terpatah-patah, Kuiper membalas, Aduh Hong An, waktu mulai studi tulis minta restu kami. Sekarang lulus, tulis lagi bilang terima kasih. Haru hati guru di respek murid. Tahu aturan, santun, sopan, respek kepada sesepuh, hormat kepada senior, menjunjung yang patut dijunjung. Itulah sowan. Cerita Natal diawali oleh sowan. Maria sowan kepada Elizabeth. Maria belum lagi 20 tahun. Agaknya ia tidak punya ibu lagi. Akan tetapi ia mempunyai bude atau kakak ibu, yaitu Tante Elizabeth yang berusia sekitar 60 tahun. Hari itu terjadi peristiwa luar biasa. Maria dikunjungi malaikat, sungguh mengejutkan. Lebih mengejutkan lagi adalah pesan yang disampaikan malaikat. Maria akan mengandung. Lalu ada yang lebih mengejutkan lagi. Kelak bayi yang dilahirkan itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Akibatnya, Maria bukan hanya terkejut,
melainkan juga bingung dan takut. Bingung harus bilang apa kepada calon suaminya, takut apa reaksi calon mertuanya. Sesuai ketentuan, sejak bertunangan Maria tinggal di rumah calon mertua. Lama pertunangan 1 tahun. Posisi pihak perempuan sangat terpojok. Hanya karena merasakan terlalu asin, ia bisa dikembalikan kepada ayahnya, alias diceraikan. Apalagi jika ia hamil, seluruh kesalahan dilemparkan kepadanya, sedangkan pihak lelaki dianggap biasa-biasa saja. Oleh sebab itu, Maria bingung, tidak kepalang tanggung. Perasaan-perasaan Maria meluap, girang akan punya putra, heran akan jadi apa nanti putranya, takut diusir calon mertua. Perasaan-perasaan bercampur aduk. Ia butuh curhat. Kepada siapa? Siapa lagi kalau bukan Tante Elizabeth? Lagi pula, Maria baru mendengar kabar baik tentang Tante Elizabeth. Tantenya itu yang sudah lanjut usia dan mandul ternyata sedang mengandung. Maka berangkatlah Maria jalan kaki dari Nazaret ke Yudea, bisa 4 atau 5 hari. Bahaya ular gurun, serigala, dan rampok. Namun tekad Maria bulat, ia harus sowan. Sudah tentu Elizabeth girang disowani Maria. Katanya, engkaulah yang paling diberkati di antara semua wanita. Diberkatilah anak yang akan kau lahirkan itu. Maria sowan kepada Bude. Itulah episode awal cerita Natal. Bahkan kisah Natal itu sendiri adalah kisah sowan. Suami Elizabeth bersorak, terpujilah Tuhan, ia melawat umatnya. Cerita Natal adalah cerita sowan. Loh, siapa yang menyowani? Siapa yang disowani? Allah menyowani umatnya. Itu keliru, itu terbalik. Sowan adalah junior respect kepada senior. Sowan adalah yang rendah menghadap kepada yang tinggi. Jadi manusialah yang harus sowan kepada Tuhan. Akan tetapi ternyata manusia beleguk. Pihak manusia tidak tahu aturan. Oleh sebab itu, pihak Allah yang sowan kepada manusia. Allah turun ke bumi dan mengunjungi kita. Selagi di bumi, Yesus sowan kepada orang-orang yang justru dijauhi oleh para pemuka agama. Yesus sowan kepada kelompok yang dicap mesum, bejat moral, atau aliran sesat. Yesus sowan ke desa etnik yang dicap keturunan asing, kafir, dan haram. Yesus sowan kepada mereka yang letih lesu dan menanggung berat. Itulah kabar baik Natal. Allah yang terhormat mau menyowani manusia yang kurang terhormat. Justru karena Allah adalah Allah yang terhormat, maka Allah bisa menghormati kemanusiaan manusia. Mengapa begitu? Oleh karena begitu besar respek Allah kepada manusia, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Sowan adalah tanda hormatnya seorang yang mau berjiwa terhormat. Sowan adalah tanda beradabnya seseorang. Patut disayangkan bahwa kebanyakan generasi sekarang miskin budaya respek kepada senioritas. Psikolog Singgi Gunarsa menulis, anak yang kurang diteladankan pola hidup santun nantinya mengalami disorientasi tata laku. Bisa saja ia maju berkembang, namun ia tidak tahu aturan. Ibu mendidik saya berbudaya sowan. Begitulah saya duduk di depan toilet yang sedang mengunyah sirih. Apa betul saya respek kepada toilet? Enggak juga lah. Mana ada anak umur 5 tahun mengerti respek. Kalau begitu, ngapain saya di situ? Tahu sendirilah. Saya tunggu di persen. Terkadang di persen sepotong kue, atau di persen duit sebenggol, atau segobang, atau sepicis,
Moga-moga setalen. Amin. Just suppose God searched through heaven, He couldn't find one willing to be the supreme sacrifice that was needed, that would buy eternal life for you and me. Oh, had it not been for a place called Mount Calvary, had it not been for the old rugged cross, had it not been for a man called Jesus, then forever my soul would be lost. And I'm so glad He was willing to drink that bitter cup, although He prayed, Father, let it pass from me. Oh, and I'm so glad He didn't call heaven's angels from my hands, pull the nails that torment me. Oh, had it not been for a place called Mount Calvary, had it not been for the old rugged cross, oh, had it not been for a man called Jesus,